terlepas dari peran Babe dari masa ke masa itu, menurut Babe mana masa kepresidenan yang menurut Babe paling enak? Ya semuanya kagak enak ya. Tapi kalau kita lihat itu kesejahteraan ekonomi ada pada Pak Soeharto. Kalau kata PKI waktu pidato di Lapangan Banteng, Aidit hati-hati dengan Masyumi. Jangan sampai Masyumi menang. Kalau dia menang, Lapangan Banteng akan diganti namanya jadi Lapangan Onta. Jadi kemudian dibalas oleh Isa Ansari, hati-hati dengan PKI. Dia dekat dengan Cina. Kalau dia menang ini lapangan akan diganti jadi Lapangan Barongsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Di depan saya ada orang yang walaupun sudah sangat senior, tapi semangatnya muda. Amin. Karena usianya juga masih ya terbilang belia. Cuma 79 tahun aja. Beliau adalah Babe Ridwan Saidi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Be. Waalaikumsalam. Waduh. Ini senang saya dengan Pak Refli Harun karena salamnya satu baris. Satu baris. Ada yang 4 baris. Saya lupa ngejawabnya bagaimana. Tapi salam 4 baris waktu khatam, waktu berakhir salamnya 1 baris itu gimana? Enggak 4 baris juga. Oke. Jadi rupanya saya nggak ngerti ya, salam 1 baris 4 baris maksudnya? Saya nggak hafal. Oh, nggak hafal. Nggak pernah hafal, itu kan ada 4 baris. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Iya. Om Swastiastu dan lain namo buddhaya kan gitu ya. Okay. Cuman di akhirnya kagak dipakai. Di akhirnya cuma wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Itu gimana ya? Ya udahlah, pokoknya karena ini untuk Babe, saya bilang assalamualaikum kan. Tapi untuk Sobat RH sekalian, Be, saya bilangnya Sobat RH kalau ke penonton Refli Harun channel ini. Jadi tidak ada musuh, sobat semua. Perkara dia ngeritik itu soal lain. Jadi Be, makasih Be ya sudah datang Be ya. Jadi Sobat RH, Babe kelahiran 2 Juli tahun 1942. Wah, lebih tua dari bahkan ibunda saya ya. Iya. Ibunda saya kelahiran 43. Tapi kalau ayah saya tahun 34 atau 35. Tapi dua-duanya sudah tiada Be ya. Be, saya ingin memulai dari satu pertanyaan ini Be. Dari tokoh politik yang saat ini masih ada, kira-kira barangkali hanya Babe yang mengalami masa semuanya. Ya ada mungkin Salim Said juga, tapi Salim Said lebih senior Babe ya dibandingkan Salim Said. Iya. Dan dia kan nggak pernah berkecimpung di politik. Ya, ke Babe kan segala zaman. Ya. Babe Masyumi ya? Iya, keluarga Masyumi. Oh, tapi tidak sempat ke Masyuminya? Oh, enggak. Karena Masyumi udah bubar 60 ya? Iya, tahun 60 bubar, saya baru 18. Iya, oke. Jadi, tapi Babe mengalami masa pemerintahan Bung Karno. Iya. Oke. Sampai tahun 65, usia Babe sudah 23 tahun loh. Iya. Oke, jadi udah cukup dewasa kan? Iya. Kemudian Pak Harto pasti mengalami. Ngalami lah. Gus Dur mengalami. Iya. Kemudian Mega ngalami, Jokowi ngalami. Iya. Tapi di antara ngalami itu barangkali yang sebagai pelaku politik di zaman Orde Lama sebagai apa, Be? Di Orde Lama kan itu waktu HMI ya. Oke, HMI ya. Iya. Kata aktivis HMI ya. Iya. Ya pokoknya banyak yang demo-demo lah. Iya. Termasuk juga Bung Karno minta bubarin tuh HMI ya. Enggak, Bung Karno menampung segala pihak. Oke. Zaman Pak Harto P3. Iya. Wah itu. Dulu Babe ganteng sekali Be. Rambut agak ikal-ikal gitu dikit. Iya. Nggak panjang begini Babe. Ridwan Saidi ya. The last time saya lihat Babe di Jogja waktu Perang Teluk. Wah. Oh yes, Perang Teluk ya. Pernah kan di Yeah. Jogja. Kemudian zaman reformasi ikut gerbong pemilu. Masyumi baru.
Iya, begini saya jelaskan itu. Kami kan berdiri November 95. Masih zaman Orde Baru. Masyumi baru. Iya. Oke. Dibandingkan yang orang-orang itu kan berdiri karena diserukan Iya, untuk berdiri. iya. Kita enggak. Karena itu waktu saya kesel, makin lama makin susah menyebut nama Masyumi. Ya kan? Susah sekali. Ruang gerak itu Iya. sangat dibatasi ya Iya. bagi aktivis Islam. Lah saya proklamirkan saja Masyumi baru lahir kembali. Masyumi baru. Itu waktu kan Yang lambangnya Masyumi persis Masyumi ya. juga. Tapi hitam putih kalau nggak salah. ya, tapi dia menoleh ke barat, ke timur. Oke. Kalau Masyumi asli kan ke utara. Iya. Lantas itu waktu pers penuh ya, termasuk dari luar negeri, dan itu menjadi kalau sekarang trending topik di mana-mana. Oke. Akhirnya orang menyebut kata Masyumi gampang. Oke. Padahal Masyumi itu sebenarnya Majelis Syura Muslimin Indonesia. Indonesia. Tapi sekarang Masyumi itu udah jadi akronim yang punya tidak- pengertian sendiri. Iya, seperti Nasdem, bukan nasional demokrat lagi tuh. Pokoknya Nasdem ya Nasdem aja. Iya, iya. Kalau nggak salah. Oke, di era Gus Dur, di era Habibie sudah berhenti sebagai Masyuminya atau masih? Begini, di era Habibie itu masih tetap, karena saya pikir kan ada pemilu lewat di depan mata. Saya lebih dulu dari yang lain mendirikan. Oke, ya kan? sorry, saya salah. Di Jadi era masih- Habibie pemilu. Iya. Nah, pasca pemilu 99 bubar. Enggak. Tetap. Biasa aja masih lah asal. Oh, karena ada DPRD. Enggak, begini, DPRD kita dapat. Iya. Jadi akhirnya pelan-pelan pada mencari jalan sendiri-sendiri kawan-kawan Oke. gitu. Akhirnya tidak aktif sama sekali tahun berapa? Tidak aktif sama sekali ya, sekitar 99 pemilu, kira-kira 5 tahun kemudian udah enggak. Oke, jadi sebelum pemilu 2004 Iya, udah sudah enggak. aktif. Iya. Berarti di era pemerintahan Gus Dur masih jadi pelaku politik, Masih, kan? masih. Era Megawati masih sedikit, ya iya. kan? Era SBY Enggak berhenti, lagi, sudah berhenti. pengamat, Iya. ya. Ngetopnya di ILC, Indonesia Lawyers Club. Iya, nggak tahu tahun berapa tuh mulainya. Ah, zaman Jokowi pengamat juga, ya kan? Yes. ILC juga. Iya. Oke. B. Ah, Terlepas dari peran Babe dari masa ke masa itu, menurut Babe, ini pertanyaan anak kecil, mana masa kepresidenan yang menurut Babe paling enak? Subjektivitas Babe. Kenapa? ya semuanya kagak enak ya. Tapi kalau Kagak kita lihat itu yang kesejahteraan ekonomi ada pada Pak Soeharto. Oh, Pak Soeharto. Kesejahteraan kita bicara. Saya silakan aja, ini subjektivitas Babe. Kesejahteraan. Tapi lain-lain saya merasakan ruang gerak Islam sempit waktu kan. Oke. Tapi kalau ekonomi oke, Pak Soeharto. Oke. Iya. Ya, tapi kalau kita misalnya gini, bagi Babe, orang seperti Babe, Iya. mana yang paling Babe pilih? Ya. Apakah kesejahteraan ekonomi, apakah kebebasan politik, gitu? Iya, semestinya sih dua-duanya ya. Ya, kalau kita harus memilih Mestinya kan. dua-duanya. Tapi kan itu nggak berulang lagi masa demokrasi partai. Oke. Yang orang melupakan bahwa yang disebut demokrasi liberal 50-59 itu ekonominya oke. Oke, I see. Iya, itu yang orang lalai. Iya. Memang kabinet Jatuh bangun. Tapi birokrasi yang dipimpin oleh sekjen tetap nggak boleh berubah. Dan dia Oke. terus menjalankan. Jadi nggak labil pemerintahan, nggak labil. Birokrasi yang dipimpin oleh sekjen dan dirjen. Iya. Oke, jadi walaupun orang partai itu bersilih berganti yang berkuasa, Iya, tapi yang ubuk-ubuk di circle atas saja kan? Iya, betul. Tidak sampai nyucuk-nyucuk ke bawah begini Nggak, ya? karena dia nggak boleh berpartai. Iya. Sekjen ke bawah nggak boleh berpartai. Jadi harus netral ya, seperti netral. di negara parlementer pada Betul. umumnya. Misalnya aja Ruslan Abdul Ghani itu dia sekjen Departemen Penerangan, Iya. menterinya kan Pak Natsir. Asyik. Tapi kan Ruslan Abdul Ghani PNI. Betul. Kemudian setelah dia nggak PNS, I see. Setelah berhenti dari PNS, dia Iya. politik dan PNI. Iya. I see.
Nah sekarang kan sama be, Kenapa? kagak boleh berpolitik tuh sekjen dirjen ke bawah. Sekjen dirjen departemen ya. Iya, ASN kan nggak boleh berpolitik mereka ya. Walaupun diajak-ajak juga. Oh gitu. Kan secara formil kan tidak boleh sejak zaman reformasi. Kalau dulu ya Golkar orang kan pegawai negeri Iya, harus Golkar. PNS. Sekarang kan tidak boleh berpolitik ASN. Gitu ya. Iya. Oh, nggak boleh berpolitik ya. Iya. Di atas kertas. Di bawah ikut-ikutan juga kampanye kan? Oh, kemasan lain, konten lain. Oh, biasa itu. Gitu ya. Iya, kalau sekarang kan birokrasi begitu. Tanya ke birokrasi. Kalau presidennya Megawati, pro Megawati. Kalau presidennya Gus Dur, pro Gus Dur. Si ASN-nya, Iya. birokratnya. Biasanya birokratnya pro yang berkuasa. Oh, I see. Nah, jadi kalau incumbent pasti biasanya incumbent lebih condong didukung oleh begitu. Iya, tapi faktualnya begitu. Jadi kalau Babe sebagai tokoh politik ya, kalau mau memilih zaman tuh mau milih zaman apa, Be? Liberal. Waduh, referensinya. Tapi jangan-jangan historis juga Babe. Kan Babe kan belum ngerasakan sendiri itu. Merasakan dong, kita itu waktu kan saya akhir liberal 59 kan umur saya 17. I see. Saya merasakan kabinet Sukiman langsung merasakan. Oke. Itu ekonominya oke. Oke. Terus terang. Kebebasan sipilnya apalagi lebih oke Apalagi lagi. itu, ya nggak bisa kembali lah itu zaman, tapi nggak akan berulang lagi zaman itu. Soalnya zaman saya kuliah, bukan zaman kuliah juga, tapi zaman SD SMP, kan Orde Baru selalu mengatakan itu adalah zaman liberal, zaman gagal, ya kan? Ekonomi gagal. Begini ya, di DPRS itu waktu itu kan nggak ada PKI. Oke. PKI baru masuk kan pemilu 55. Iya, iya. Iya kan? Karena dia kan dilarang kegiatannya setelah pemberontakan Madiun. Jadi aman. Tapi setelah 55 baru setelah 55 baru ribut soal Bung Karno memaksa untuk kabinet kaki 4. Mbok ya dipakai semua ya kan? Ya orang nggak mau itu waktu kan keakraban Masyumi dan PNI luar biasa. I see. Karena mereka sama-sama sekolah di Rehoke School waktu kan. Iya, iya. Seperti Pak Hardi, Mr. Hardi. Kalau bicara sama saya, wah lancar. Mr. Hardi PNI. Iya. Iya. Bicara sama saya lancar sekali bicara tentang Mr. Room. Classmate oke. dia kan, Iya, classmate iya. dia. Iya, Dia lancar sekali bicara, senang sekali. Mr. Rum Masyumi. Masyumi dia PNI. Oke. Jadi nggak masalah dulu ya. Kita melihat, saya pernah diundang oleh Pak Rum. Dia katanya ada mengundang rekan dia sejawat. Ridwan kamu datang tapi nggak boleh ngomong, diam aja gitu. Ketika saya datang ada Pak Kasimo, Iji Kasimo. iya ada Pak Tambunan dari Parkindo, Oke. ada Mr. Hardi. Itu luar biasa keakraban mereka. Apa yang membuat mereka bisa begitu, Be? Iya, bagaimana ya? Kalau pertanyaan itu yang membuat mereka bisa begitu, pertama mereka adalah berasal dari culture yang sama, urban culture. Oke, yang biasa menerima perbedaan pendapat. Biasa menerima perbedaan pendapat. Kalau bahasa sekarang gampangannya mentengan lah dia kan. Oke, mentengan. Mentengan sebuah subculture Jakarta. I see. Nah, Ada sekarang menteng. sekarang kan udah berubah. Jadi mereka merasa betul-betul gimana ya, walaupun pakaiannya sederhana, bahannya sederhana, tapi enak dilihat tampilannya. Enak dilihat. Kalau sekarang saya pernah kaget ya lihat DPR sekarang ada yang pakai jas dirigen simfoni yang ada di bawah nekuk gitu kan, kayak buntut bebek. Aduh, kok ini dipakai siang-siang gitu. Itu perbedaannya itu culture. Jadi kalau orde liberal, let's say begitu, itu orang-orangnya luar biasa, tetap menjamu orang dengan, aduh saya kadang-kadang nggak enak ya. Misalnya Pak Simatupang itu kalau TB Simatupang Jenderal, saya dijamu di backyard. Bukan di ruang tamu, dibawa ke belakang. Jadi ibu bikin teh.
Almarhum Sabam Sirait yang baru meninggal itu, wah hebat lu Rit, kita nggak ada yang pernah dibawa ke situ. Gitu. Jadi itu first class. Tahun berapa itu? Dengan Pak Sim itu tahun 70-an lah. 70-an di backyard. Ya itu. Kalau di sini tidak backyard tapi rooftop. Ya oke. Jadi kemudian misalnya Pak Mr. Burhanuddin Harahap, luar biasa. Ini itunya. Burhanuddin Harahap, Perdana Menteri, Mas Yumi pernah Perdana Menteri. Ya. Jadi saya rasakan culture-nya aja berbeda. Oke, saya dengar bukalah pidato-pidato konstituante. Iya. Bagaimana nilainya? Kita jangan lihat message dia kan, pesannya. Tapi nilai pidato itu, penyair-penyair dunia ada di situ kok. Nah sekarang terlihat kalau mereka suka baca. Iya, kalau sekarang jangan ada dusta di antara kita. Padahal dusta melulu ya. Iya, kelas-kelasnya ya. Iya. Saya bicara kelasnya. Kelas lagunya kayak itu yang dia rujuk gitu kan. I see. Ya kan kalau misal satu merujuk penyair-penyair besar dunia, ya kan? Kalau lagu klasik, ya kan? Iya. Kalau yang ini kita nggak tahu itu lagu apa. Dan misalnya gini ya, Refli, kita bicara Pak Natsir. Duduk dengan Pak Natsir bukan soal politik, dia bicara tentang ciptaan-ciptaan Beethoven. Oke. Karena dia pandai main biola. Oke. Oh, Pak Natsir pandai biola ya? Pandai biola, menguasai. Padahal terkesan bahwa wah ini orangnya kolot ya kan. Padahal pandai biola juga ya. Dia main biola, dia cipta, dia selalu bicara Mozart, Beethoven kalau saya datang. Lantas Subhan yang lebih muda ya, beliau dari Subhan ZE dari NU kan, ketua 4 PBNU dan pernah wakil ketua MPR. Itu dia bicara tentang film-film yang love story misalnya kan, itu dia cerita. Itu lagunya, filmnya Troy Donahu kan, yang main. Itu luar biasa. Ya kan, lalu film-film western dia ngomong. Ya kan, kalau sekarang kita ketemu petinggi kan, misalnya di suatu room, suatu tempat temu, dia datang sama kita, ada Pak Ridwan, ada Babe di sini, salaman. Tahu dia beragak rogo kantong, seolah-olah HP-nya berdering. Karena kagak betah. Iya, terus dia angkat sambil jalan. Pak sebentar ya. Menghindari percakapan. I see. Karena mau bercakap apa? I see. Mau bercakap apa? Kita bercakap dengan tokoh-tokoh dulu, mau masuk di mana? Oke. Begitu. Masuk politik oke. Masuk seni oke. Seni oke, sejarah oke. Luar biasa. Karena kan orang berpolitik itu karena seleksi kepemimpinan yang baik kan. Sehingga kalau dia capai puncak pasti kayak Amerika punya kan. Betul. Kalau sudah masuk senat persaingan seperti itu memang dari bawah kan. Betul. Dan kita lihat juga pidato-pidato senat kan berkelas. Iya. Senat Joe Biden juga pidato. Iya. Berkelas. Itu yang saya lihat. Kalau sekarang kadang-kadang baru belajar pidato. Ada kesan kok Babe underestimate sekali dengan fenomena sekarang nih, bahkan menunjuk demokrasi liberal sebagai era di mana merasa Babe itulah yang terbaik bagi Indonesia sampai sejauh ini. Iya, karena misalnya pembagian beras itu lancar saja dan nggak pakai propaganda. Zaman itu ya, orang berdagang pun oke, orang usaha jasa lain-lainnya pun oke, pedagang pun oke. Jadi kesan saya era liberal itu lebih baik dari segala macam era yang saya udah pernah jalanin. Karena saya mengalami era liberal, saya mengalami dia mampu menyelenggarakan pemilu. Saya tanya kepada Mr. Burhanuddin Harahap yang Perdana Menteri yang menyelenggarakan pemilu. Saya tanya sama dia. Dia bilang tidak ada perkelahian, tidak ada pukul-memukul, tidak ada kekerasan. Yang saya saksikan karena usia saya 13, saya pergi ke sana kemari, kampanye segala macam partai saya hadirin pada waktu itu. Jadi benar yang diucapkan Pak Burhan.
Itu waktu adalah manual ya. Indonesia dibagi ke dalam 16 wilayah pemilihan. Oke. Kalau hitung electoral vote, Masyumi menang karena dia menguasai 13 wilayah pemilihan. I see. Tapi popular vote dia kalah ya. Oh, popular vote kalah. Dia kalah. Oke. Nah, itu waktu saya lihat 3 bulan itu seluruh hasil pungutan suara sudah diumumkan. Padahal itu waktu manual. 3 bulan. 3 bulan saja. I see. Dan diumumkannya itu waktu di gedung olahraga yang depan kantor Balai Kota DKI sekarang udah nggak ada. Iya. Di situ diumumkan. Kemudian tahun 55 itu September 55 itu pemilihan umum DPR. 56 adalah konstituante, 57 adalah DPRD. Semuanya oke. Oh, 55 itu pemilihan umum DPR ya? DPR parlemen saja. Oke, 56 baru konstituante. Konstituante. 57 baru DPRD. DPRD. Iya. I see. Jadi itu waktu PKI mengalami peningkatan terus. Iya. 55, 56, 57 dia meningkat terus. Tapi bukannya ada katanya misalnya persaingan yang agak keras antara kelompok Islam seperti Masyumi, NU dengan PKI. Kan 55 PKI sudah berpartisipasi. Ada tapi tidak tabrakan fisik. I see, cuma olok-olok aja mungkin. Iya ada. Ya misalnya begini kan, kalau kata PKI waktu pidato di Lapan Banteng, Aidit hati-hati dengan Masyumi. Jangan sampai Masyumi menang. Kalau dia menang, lapangan Banteng akan diganti namanya jadi lapangan onta. Gitu ya? Iya, jadi kemudian dibalas oleh Isa Ansari. Hati-hati dengan PKI. Dia dekat dengan Cina. Kalau dia menang ini lapangan sambil nunjuk lapangan Banteng akan diganti jadi lapangan Barongsai. Zaman itu. Jadi saya kecil ada yang nggak bisa saya nikmatin. Misalnya Pak Nasir. Iya. Tinggi untuk saya yang 13 tahun. Oke, terlalu tinggi bahasanya. Bahasanya tinggi, isinya pun tinggi. Saya lihat ada bapak-bapak itu asik menyaksikan Pak Nasir bicara. Iya. Saya tanya, Bapak ngerti yang dia omongin Pak Nasir? Enggak. Kok Bapak tekun? Suaranya empuk. Nah, itu sekali lagi kita vocal presentation sebagai public figure itu harus diperhatikan. I see. Nggak bisa bicara teriak-teriak. I see. Nggak bisa bicara kata-kata kasar diucapkan. Itu yang saya tidak bisa nikmati. Oke. Political culture sekarang ini nggak bisa saya nikmati. Di Orde Baru saya nggak bisa menikmati karena terlalu formal. Sepertinya PNS yang bicara. Padahal dia menteri. Bapak 2, Ibu 2. Iya kan? Di era Pak Soeharto kan kontennya semuanya seragam bicara kan. Tapi mungkin ya yang membuat itu bisa dinikmati karena inner beauty, kecantikan dari dalam. Kenapa saya bilang inner beauty? Karena mereka lebih jujur mengungkapkannya. Jadi tidak lip service. Tidak lip service ya. Iya. Jadi kan orang kalau menyampaikan sesuatu dari dalam hatinya, kan didengarnya enak, lebih kena. Iya. Saya kira istilah Anda tepat. Saya kira itu. Mr. Kasman aja pidato, dia perbandingkan masa Masyumi berkuasa berapa harga rokok. Iya. Kok dia hafal benar Pak Kasman. Ketika partai lain berkuasa, lihat harga rokok berapa. Yang disebut harga rokok. Rupanya beliau perokok berat. Jadi yang diambil harga rokok. Mr. Kasman Singodimejo. Iya. Itu waktu orang bilang, koran Harian Rakyat bilang, Kasman, lion on the table. Kasman, lion on the table. Luar biasa. Jadi begitu Pak. Ya, musik sudah ada. Kalau PNI kita tahu keroncong, mesti. Keroncong. PNI. Masyumi dia piringan hitam. Dia putar, dia nggak ada musik hidup. I see, piringan hitam. Apa musiknya? Tapi satu hari saya lagi jalan-jalan nyari kampanye ya. Mau kemana nih? Dengar suara gambus. Nah ini dia Masyumi. Kita datang Palu Arit mulu, PKI main gambus. Pemudanya namanya GPI ya, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. PNI juga oke. Pemuda Demokrat. Kalau ketemu saling salam, kan bebas tuh hari Minggu mereka kampanye. Kalau pemuda rakyat yang PKI ampun dandanannya.
bawa besi, rantai besi diseret-seret di aspal. Oke. Iya, jadi itu Jadi udah medeni ya.